Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, jamaah Masjid An-Nur yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sinar hidayah kepada hati-hati kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sinar matahari kepada bumi yang kita tinggali dengan rahmat, dengan berkah dan dengan keadilannya. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan pada malam hari ini, pada asril awakhir di bulan Ramadan yang lama kita nantikan kehadirannya. Kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman Islam, sehingga dapat melaksanakan kewajiban melaksanakan sholat isya berjamaah, nanti disusul dengan sholat tarawih dan witir insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita limpahan nikmat dalam taat dan berujung kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan sebuah cerita, karena mungkin materi-materi sudah banyak disampaikan oleh para asatid, para kiai, para ustadz kita di awal-awal Ramadan, di 10 hari pertama dan kedua. Jadi mudah-mudahan cerita ini bisa ringan kita terima, namun tetap kita bisa ambil petik hikmah yang ada di dalam cerita tersebut. Ma'asyiral muslimin, cerita ini sudah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Peristiwanya tepat terjadi ketika pada malam Id. Pada malam Id. Kita tahu malam Id adalah malam yang membahagiakan, malam yang penuh keberkahan serta kebersamaan. Itu yang kita rasakan. Seorang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, besok sudah hari raya, sedangkan anak-anak kita belum beli baju baru. Kalau kita lihat tetangga, alhamdulillah mereka sudah membelikan baju baru untuk anak-anaknya. Rasanya sedih kalau anak-anak kita belum punya baju baru untuk berhari raya besok. Ini semua karena kamu terlalu israf," kata si istri. Kemudian si suami meluruskan, "Istriku, harta yang kita punya itu kita keluarkan untuk orang yang membutuhkan, untuk orang yang memang perlu dibantu, perlu ditolong. Dan itu bukan israf namanya, tapi infak. Karena kita meyakini bahwa harta yang kita letakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya harta yang kita miliki." Kemudian si istri tidak mau kalah, kata dia, "Ya sudah, kalau begitu tolong tulis surat kepada teman-teman kamu, pinjamlah beberapa dinar untuk kita beli baju baru buat anak-anak kita, karena besok mau hari raya."
Kemudian si suami ini namanya Abdullah, suaminya, dia punya sahabat dua. Yang pertama Hisham, yang kedua Usamah. Abdullah segera menulis surat, kemudian meminta kepada pembantunya mengirim surat tersebut kepada Hisham. Kemudian segera pembantunya berangkat ke rumah temannya Abdullah namanya Hisham. Diterima suratnya, Hisham membaca. Tidak lama Hisham masuk lagi ke dalam rumah membawa sebuah kantong yang berisi uang dinar. Dia sampaikan kepada pembantunya Abdullah, sampaikan kepada tuanmu bahwa ini adalah kantong terakhir yang aku punya pada malam hari ini. Dan aku tidak memiliki harta yang lain kecuali ini. Mudah-mudahan ini mencukupi untuk tuanmu Abdullah. Kembali lagi lah pembantunya Abdullah ke rumah, menyampaikan kantong dinarnya kepada tuannya, juga menyampaikan wasiat yang tadi, bahwa itu adalah harta yang dimiliki satu-satunya oleh Hisham. Kemudian kemudian Abdullah merasa senang dengan Hisham masih memberikan kelapangan untuk dia. Dia segera panggil istrinya, wahai istriku, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kemudahan, sudah ada uang. Dibuka uangnya, ternyata isinya 100 dinar. Subhanallah, jumlah yang tidak sedikit. Kemudian sang istri berbahagia, segera pergi ke pasar, belilah baju untuk anak-anak kita karena besok mau hari raya. Nah, si istri kemudian bersiap-siap mau pergi ke pasar, masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba pintu diketuk. Pintunya Abdullah. Begitu, Abdullah langsung keluar. Ada seorang laki-laki berdiri di depan pintu, berbicara sebentar. Abdullah masuk kembali ke rumah, mengambil kantung uang tadi, diserahkan kepada si laki-laki itu. Si istri kemudian keluar kamar, tidak lagi mendapati kantong uangnya. Dia kaget, subhanallah, tadi ada, sekarang udah nggak ada, gitu. Kemudian si Abdullah menjelaskan, tadi ada pembantu temanku Usamah, dia bilang tuannya tidak punya uang, gitu. Kemudian aku serahkan uang yang tadi kita punya. Masya Allah. Tentu saja wajah dari si istri berubah. Ya tentu bukan berubah bahagia ya, berubah kebalikannya. Karena sudah detik-detik dia mau belanja, uangnya tidak ada karena masih digunakan oleh suaminya untuk membantu orang lain padahal dia sedang butuh. Sehingga suasana Id yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, kebersamaan, menjadi suasana yang tidak enak, menjadi suasana yang tidak nyaman bagi keluarga kecil tersebut. Berlangsung cukup lama sampai kemudian datang ketukan yang lebih bersemangat lagi di rumah Abdullah. Diketuk lebih bersemangat, begitu. Dibuka pintu oleh Abdullah, ternyata yang datang adalah Hisham. Kemudian Hisham langsung berseru kepada Abdullah, Amrun ajib katanya, perkara yang menakjubkan. Wahai Abdullah, dia bilang, ini bukan kantong yang tadi aku kirim melalui pembantu kamu, yang jumlahnya 100 dinar. Aku sudah cek, jumlahnya tidak berkurang. Abdullah lihat kantongnya, ternyata iya betul, itu kantong yang tadi kamu kirim ke rumah saya melalui pembantu saya. Nah, Abdullah juga penasaran, kenapa itu uang ada di tangan kamu, katanya begitu. Nah, ternyata Hisham bercerita, tidak lama setelah pembantu kamu pergi, saya menulis surat kepada sahabat kita namanya Usamah bahwa saya sedang butuh uang, gitu. Akhirnya dikirimlah saya uang dari Usamah, uang yang ternyata saya berikan kepada kamu. Kemudian Abdullah juga bercerita, oh iya, tidak lama saya terima uang dari kamu, datanglah pembantu Usamah. Kata pembantunya, Usamah tidak punya uang, maka saya berikan uang yang dari kamu kepada Usamah. Jadi subhanallah, uang itu berputar dari Hisham kepada Abdullah, dari Abdullah kepada Usamah, dari Usamah kepada Hisham kembali. Maka kata Hisham, ya sudah, karena kita bertiga dalam keadaan kurang, dalam keadaan papa malam hari ini, kita bagi 3 saja uangnya, mudah-mudahan mencukupi untuk anak-anak kita membeli baju baru. Masya Allah, luar biasa. Sehingga kisah ini kemudian terdengar oleh khalifah, dia takjub dengan persahabatan 3 orang ini. Kemudian dia mengirim kepada 3 orang tersebut masing-masing 200 dinar sebagai hadiah
Karena masih ada persahabatan, masih ada rasa itsar di antara mereka yang luar biasa, saling mendahulukan kebutuhan satu dengan yang lain. Alhamdulillah, Abdullah kemudian memanggil istrinya, "Istriku, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita. Allah tidak melupakan kita. Harta yang sudah kita keluarkan kemudian Allah kembalikan dalam keadaan berlipat ganda. Sekarang silakan pergi ke pasar, belilah kebutuhan buat anak-anak kita dan kebutuhan kita untuk hari raya esok." Masya Allah. Ceritanya sampai di situ. Nah, ma'asyiral muslimin, apa yang kita bisa pelajari dari kisah yang barusan kami sampaikan? Dalam Al-Quran Allah mensifati generasi awal, yaitu orang-orang muhajir dan ansor. Dikatakan mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka adalah orang yang mendahulukan orang lain meskipun mereka dalam keadaan butuh. Nah, di bulan Ramadan ini kalau kita baca rangkaian ayat puasa, kita akan dapati ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa menyebut saudara-saudara kita yang dalam keadaan berkurangan dan papa, dalam keadaan miskin, yang mereka harus dibantu. Bahkan ini disepadankan dengan ibadah puasa bagi mereka yang memang yutiku, mereka tidak mampu menjalankan karena suyuh, karena sakit, karena renta, atau karena memang mungkin secara medis puasa itu membuat lebih berbahaya untuk fisiknya. Maka boleh diganti dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Dan ini adalah titipan ayat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kemudian kita memperhatikan saudara-saudara kita. Ibadah siam adalah ibadah sosial kemanusiaan. Apalagi kita dapati saudara kita seiman, seislam yang berada di Palestina saat ini tidak senikmat kita menikmati Ramadan. Mereka masih dalam keadaan mencekam, masih dalam keadaan berkekurangan, masih dalam keadaan tidak menentu nasibnya bagaimana. Maka hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nur, mari kita betul-betul menjalankan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang kita punya. Sedikit banyak Allah tidak menyatakan jumlah dalam perintah-perintah infak, akan tetapi Allah menginginkan kita berbagi terhadap mereka, kita beritsar terhadap mereka. Dahulukan kerabat kita terdekat, kemudian orang-orang di sekitar lingkungan kita, baru kemudian mereka-mereka yang memang butuh bantuan dan uluran tangan kita. Mudah-mudahan dengan begitu harta yang kita punya, harta yang kita miliki menjadi berkah. Kemudian Allah tambahkan keberkahan tersebut dengan keberkahan-keberkahan lain yang kita rasakan dalam keluarga kita, dalam rumah kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat, dan semata-mata hanya ingin menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita harus berbagi kepada sesama. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.